Shalom rekan-rekan semuanya, terutama Anda semua yang sedang mengikuti siaran streaming online ibadah pada hari ini. Saya ucapkan Shalom. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita angkat dulu firman Tuhan atau apapun juga yang ada firman Tuhan di dalamnya. Buat Anda yang di rumah mungkin Anda menggunakan firman Tuhan dalam bentuk tablet, nggak apa-apa, kita angkat, saya akan deklarasi dan kita semua boleh aminkan bersama-sama dengan saya. Yuk mari kita berdoa. Bapa Yahweh yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur Tuhan, kami tetap masih boleh beribadah bersama-sama walaupun streaming. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini Tuhan kami tidak dilarang untuk beribadah, meskipun kami harus masuk Tuhan dan beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa negara kami Tuhan tetap mengizinkan kami beribadah, bahkan mendorong kami Tuhan untuk tetap beribadah atau tetap mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapak, kami nyatakan sekarang ini adalah firman Tuhan. Kami adalah apa yang firman katakan, kami memiliki apapun yang firman katakan, dan kami dapat lakukan apapun juga yang firman Tuhan katakan. Kami akan belajar firman Tuhan, kami percaya kami akan diubahkan Tuhan. Kami nyatakan sekarang bahwa pikiran kami terbuka untuk firman Tuhan, hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Endgame ya. Kalau ada yang tanya tadi ya, kenapa kok judulnya serem Pak? Ya, karena saya percaya bahwa kita sudah ada di ujung dari akhir zaman. Oleh karena itu kita perlu tahu apa sih yang menjadi prioritas daripada Tuhan untuk kita di akhir zaman ini. Yuk rekan-rekan semuanya, sebelum saya mulai pembacaan firman Tuhan, saya mau sampaikan dulu bahwa ada dua cara yang umum dilakukan oleh teman-teman yang belajar di sekolah Alkitab atau di sekolah teologi. Dua cara yang paling umum untuk kita mengenal firman Tuhan. Pertama-tama ada yang namanya the law of first mention. Jadi kita cari di firman Tuhan, kata itu pertama kali diucapkan atau digunakan kapan ya. Contohnya itu yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, di mana kita bicara soal minyak dan anggur ya. Biarpun orang suka mengutip minyak dan anggur dari kitab Wahyu, tetapi sebenarnya pertama kali kata minyak dan anggur diucapkan bersama-sama bukan di kitab Wahyu, tapi adalah di Injil, di mana itu berarti orang yang mengobati orang lain dengan menyiramkan minyak dan anggur kepada orang yang terluka ya. Itu kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Itu kalau kita menggunakan the law of first mention. Nah, cara yang kedua untuk kita lebih memahami firman Tuhan, yang kedua yang bernama the law of last associated ya, atau kapan benda itu atau hal itu terakhir kali diucapkan atau dituliskan dalam firman Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar dari the law of last associated ya. Jadi kalau Anda lihat di layar Anda ada deskripsi daripada the law of first mention dan the law of last associated. Yuk, tapi hari ini kita akan buka dulu dari Injil Yohanan pasal 17 atau Injil Yohanes pasal 17. Semua ya, satu pasal kita akan pelajari. Kenapa? Karena ini adalah terakhir kalinya Tuhan kita Adonai Yeshua HaMashiach berdoa ya. Betul, beliau juga nanti berdoa lagi pada waktu digantung di kayu salib, dan setelah dia digantung di kayu salib ada 7 doa yang dia ucapkan pada waktu Yeshua HaMashiach tergantung di kayu salib, dan ada 7 doa lagi yang dia ucapkan juga setelahnya ya. Tetapi hari ini kita akan pelajari doa yang diucapkan oleh Adonai kita Yeshua HaMashiach sebelum terjadi atau dimulainya proses beliau harus salibkan ya. Kalau kita lihat dari Injil Yohanes pasal 17, saya baca mulai dari ayat yang pertama. Anda boleh ikuti bersama-sama dengan saya, dan Anda boleh tangkap poin-poin dari situ ya. Yuk, saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Yeshua mengatakan hal-hal ini dan dia mengangkat matanya ke langit dan berkata, Bapa, waktunya sudah tiba. Muliakanlah putramu supaya putramu juga memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya otoritas atas semua manusia, yaitu semua yang telah engkau berikan kepadanya, dia telah memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan inilah hidup kekal itu, perhatikan baik-baik, dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Elohim yang benar, dan Yeshua HaMashiach yang telah engkau utus.
Saya baca sekali lagi ayat ketiga, ini menjadi penting sekali rekan-rekan. Ayat ketiga dikatakan, Yesua berkata, dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Bapa, satu-satunya Elohim yang benar, dan Yesua HaMasyiah yang telah Bapa utus. Ya, ayat keempat dan seterusnya, aku telah memuliakan Engkau di bumi. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya aku dapat mengerjakannya. Dan sekarang ya Bapa, muliakanlah aku bersama dengan dirimu, dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah Engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memelihara firman-Mu. Sekarang mereka telah mengetahui bahwa segala sesuatu apa saja yang telah Engkau berikan kepadaku adalah dari Engkau. Sebab firman yang telah Engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, dan mereka sendiri telah menerima dan benar-benar mengetahui bahwa aku berasal dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Ayat ke-9, aku memohon mengenai mereka, aku tidak memohon mengenai dunia, melainkan mengenai mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan semua milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi berada di dunia ini, tetapi mereka ini masih ada di dunia, dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Saya ulangi lagi, peliharalah mereka dalam namamu, dalam nama Bapa, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu, sama seperti kita. Ketika aku ada bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, dalam nama Bapa, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya, dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapkan. Ayat ke-13, dan sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan hal-hal ini di dunia, supaya mereka memiliki sukacitaku yang telah dipenuhkan dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka tidak berasal dari dunia. Aku tidak memohon agar Engkau mengambil mereka dari dunia ini, melainkan agar Engkau memelihara mereka dari yang jahat. Mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat ke-18, sama seperti Engkau telah utus aku ke dunia, aku pun telah mengutus mereka ke dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka juga dikuduskan dalam kebenaran. Dan aku memohon bukan mengenai hal-hal ini saja, tetapi juga mengenai mereka yang percaya kepadaku melalui perkataan mereka, supaya semua menjadi satu. Saya ulangi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku, dan aku ada dalam Engkau, agar mereka juga menjadi satu di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Oke rekan-rekan semuanya, saya akan teruskan. Ayat ke-22, dan kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku dalam mereka dan Engkau dalam aku, supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu, supaya dunia mengetahui bahwa Engkau telah mengutus aku dan mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Bapa, aku ingin agar di tempat aku berada, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku juga ada bersama aku, supaya mereka melihat kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, karena Engkau mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Ya Bapa yang benar, dunia bahkan tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka mengetahui bahwa Engkau telah mengutus aku, dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan menguduskan, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang dengannya Engkau telah mengasihiku dapat berada dalam mereka dan aku dalam mereka. Oke rekan-rekan semuanya, saya ulang kembali ayat yang ke-26, mari kita perhatikan bersama-sama. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang dengannya Engkau telah mengasihiku dapat berada di dalam mereka dan aku dalam mereka. Haleluya untuk firman Tuhan. Nah rekan-rekan semuanya, hari ini kita belajar bahwa ada dua hal yang terpenting dalam kehidupan manusia yang wajib untuk selalu kita perhatikan. Pertama-tama rekan-rekan,
adalah sama seperti yang tadi saya ucapkan. Kalau kita ingin belajar dan tahu tentang firman Tuhan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama-tama adalah the law of first mention. Kapan hal itu pertama kali dituliskan dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah kapan terakhir kali dituliskan dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena logika aja. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu hal untuk pertama kalinya, maka biasanya waktu dia mengucapkan hal itu untuk pertama kalinya adalah saat orang itu menjelaskan hal itu dengan sangat gamblang, dengan sangat mudah. Itu yang kita pelajari dari the law of first mention. Pertama kali suatu konsep dituliskan dalam firman Tuhan, maka artinya hal itu dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Yang kedua adalah saat hal itu terakhir kali diucapkan. Sama seperti yang kita pelajari hari ini dari kitab Injil Yohanes 17, kita melihat bahwa itu adalah terakhir kalinya Tuhan kita Yeshua HaMashiach berdoa kepada Bapaknya sebelum dia disalibkan. Maka hal itu adalah hal yang sangat penting. Dan rekan-rekan kalau kita perhatikan ada dua hal penting yang Tuhan kita doakan kepada Bapa di surga. Yang pertama dan terus menerus diulangi dalam doa-doa di Yohanan 17 ini adalah tentang kesatuan kita sebagai murid-muridnya Tuhan Yeshua HaMashiach. Berulang kali Adonai Yeshua HaMashiach berdoa supaya mereka yaitu kita menjadi satu. Saya yakin sekali sebagai Elohim, sebagai Tuhan, Adonai Yeshua sudah tahu bahwa di akhir zaman ini akan ada perpecahan yang luar biasa di antara anak-anak Tuhan. Di antara para murid-muridnya. Ada perpecahan yang luar biasa. Dan kalau Anda aktif di sosmed, terutama di Facebook, Anda bisa melihat bahwa akhir-akhir ini pun ada perdebatan antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lain. Yang satu mengkritik hamba Tuhan yang lain dan yang dikritik membela diri. Lalu menyerang balik hamba Tuhan yang mengkritiknya. Dan rekan-rekan, rupanya kita bisa yakin bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan. Dari hal itu, dia sudah menubuatkan, sudah meramalkan bahwa di akhir zaman para muridnya tidak bisa bersatu. Oleh karena itu beliau berdoa dalam kesempatan yang terakhir, beliau berdoa sebagai manusia, beliau berdoa kepada Bapa di surga pertama-tama supaya murid-muridnya bisa menjadi satu sama seperti Bapa dan Yeshua adalah satu. Jadi rekan-rekan, di akhir zaman ini hal yang merupakan hal yang penting bagi Tuhan kita Yeshua HaMashiach adalah kesatuan umat Tuhan. Kesatuan anak-anak Tuhan. Rekan-rekan, maka dari itu hari ini pun saya menghimbau rekan-rekan semuanya, kita semuanya, marilah kita di akhir zaman ini dalam kondisi yang sulit ini tetap memperhatikan apa yang menjadi isi hati Tuhan Yeshua HaMashiach. Yaitu apa? Supaya kita semua boleh menjadi satu. Firman Tuhan mengatakan bahwa dari mana orang mengetahui kalau kita adalah murid-muridnya, kita adalah anak-anaknya. Dari kasih kita. Bila kita nggak mengasihi satu sama lain, maka dunia nggak akan tahu kalau kita adalah murid-muridnya, kalau kita adalah anak-anaknya. Dari mana mereka akan tahu kalau kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim? Dari kasih kita kepada sesama kita. Makanya teman-teman, saya himbau semuanya, mari kita sesuai dengan doa dari Tuhan Yeshua HaMashiach, marilah kita menjadi satu. Jangan lagi kita saling menghakimi, saling menghujat, tapi jadilah kita satu. Satu dalam kasih. Kasih seperti yang dituliskan, kasihnya Bapa Yahweh kepada Yeshua, itu kasih yang sama yang mengasihi kita. Jadi marilah kita semua hari ini saling mengasihi, walaupun kita berbeda-beda, beda gereja, beda merek gereja, beda pengajaran, beda teologi, tapi ingat kita adalah satu dalam satu nama. Itu dalam nama siapa? Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, yang Tuhan Yeshua HaMashiach juga doakan berkali-kali adalah apa? Supaya kita mengenal nama Bapa kita yang ada di surga. Berkali-kali di sini dikatakan bahwa aku telah memberitakan namamu. Kalau Tuhan Yeshua berkata namamu kepada Bapa, berarti namanya Bapa. Berarti Bapa punya nama. Ya iyalah. Doa Bapa kamu berkata apa? Doa Bapa kami berkata, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Bapa punya nama, dan gak sembarang nama, tetapi nama yang dahsyat, nama yang penuh kuasa, nama yang diberikan kepada Yeshua HaMashiach. Teman-teman, kalau saya berkata pada Anda, yuk
kamu hari ini saya kasih rumah di atas segala rumah, yaitu Istana Merdeka. Kalau saya bukan pemilik Istana Merdeka, saya nggak bisa kasih Istana Merdeka kepada Anda. Betul teman-teman? Jadi kalau Yesua diberi oleh Bapa nama di atas segala nama, artinya Bapa punya nama yang di atas segala nama dan dia berikan nama itu kepada Yesua. Dan nama itu adalah namanya dia sendiri. Di mana kita tahu bahwa di kitab Keluaran dikatakan bahwa akulah Yahweh, itulah namaku dan sebutanku dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Berarti Bapa punya nama dan nama itu menurut Yohanes 17. Nama itu wajib untuk kita mengerti. Kita wajib menerima nama itu. Ya, Bapa bukannya nggak punya nama. Tuhan bukan nggak punya nama. Tuhan punya nama. Oleh karena itu tadi dikatakan bahwa Yesua berkata, aku telah memperkenalkan, memberitakan namamu kepada mereka. Ya, artinya apa rekan-rekan? Bapa punya nama dan kita wajib tahu nama Bapa. Itu adalah hal yang penting bagi Tuhan kita Yesua HaMasyiah di akhir zaman ini. Pertama, bahwa kita murid-muridnya, kita umatnya harus bersatu. Kedua, kita mengenal nama Bapa yang di surga, sama seperti murid-murid yang pertama. Murid-murid pertama Yesua mengenal nama Bapa yang di surga, nama yang dia beritakan kepada murid-muridnya dulu. Dan hari ini kami beritakan juga kepada teman-teman semuanya bahwa Bapa di surga punya nama. Bapa sorgawi kita punya nama dan namanya adalah nama Yahweh. Bangsa Israel tidak pernah punya nama lain kepada Bapa, tetapi hanya satu nama yang mereka sembah. Dari zaman para nabi, dari zaman Adam, bahkan dari kitab Kejadian, mereka hanya punya satu nama untuk menyembah Tuhan mereka. Tuhan yang sama yang kita sembah juga, yaitu nama Yahweh. Tidak ada juru selamat lain, hanya ada satu juru selamat, yaitu Yahweh. Oleh karena itu kita bisa menyembah Tuhan kita Yesua HaMasyiah. Kenapa kita tahu bahwa Yesua adalah Tuhan? Karena Bapa telah memberikan nama di atas segala nama kepada Yesua, yaitu nama Yahweh, nama sendiri, namanya sendiri. Yesua berarti dia menyelamatkan. Ya, Yesua berarti dia menyelamatkan. Dia siapa? Tentu yang dimaksud adalah Tuhan, yaitu siapa? Bapa Yahweh yang menyelamatkan. Ya, Yesua, dia laki-laki, Shua menyelamatkan. Ya, maka dia Injil berkata bahwa dia harus diberi nama Yesua. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Gamblang rekan-rekan. Setiap kali kita merayakan kelahiran Yesua HaMasyiah, kita mendengar ayat yang sama. Ya, dia harus diberi nama Yesua. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dia laki-laki, Shua menyelamatkan. Jadi kalau Anda hari ini Anda yakin Anda sudah diselamatkan oleh Yesua, ketahuilah siapa yang menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah dia, Yahweh, Bapa Sorgawi, menyelamatkan umatnya. Ya, Yahweh yang turun sebagai manusia, dialah yang kita sebut dengan nama Yesua HaMasyiah, atau yang banyak dari antara kita sebut dengan nama Yesus Kristus. Ya, itu adalah transliterasinya dalam bahasa Yunani. Kenapa kok ditransliterasi? Karena dalam aksara Yunani nggak ada huruf Y, adanya IE. Ya, makanya jadilah Yesus. Ya, kenapa ada usnya? Karena us itu adalah sebutan untuk orang-orang yang dihormati. Makanya di Perjanjian Baru semua nama-nama yang kita sudah kenal ada usnya. Misalnya siapa? Yakov, ya, saudaranya Tuhan Yesua HaMasyiah. Namanya Yakov, disebutnya menjadi Yakobus. Kenapa ada usnya? Karena itu penghargaan. Orang-orang di Perjanjian Baru menghargai orang-orang yang dihormati dengan diberikan us di belakangnya. Makanya Yakov jadi Yakobus, rekan-rekan ya. Petrus ya, Peter, Kefas menjadi Petrus ya, karena apa? Ada usnya ya. Karena itu adalah cara mereka menghormati atau menghargai orang-orang laki-laki ya. Kalau wanita nggak dikasih us ya, hanya untuk pria saja. Jadi rekan-rekan, hari ini end game-nya adalah apa? End game adalah hasil akhirnya itu apa? Jadi rekan-rekan, pada waktu Yesua mau disalibkan, dia sangat concern kepada kita semua umat-umatnya, terutama yang ada di akhir zaman. Makanya dia berdoa, Bapa jadikan mereka semua yang udah percaya pada Yesua, jadikan mereka satu sama seperti kita, yaitu Yesua dengan Bapa adalah satu.
Yang kedua adalah supaya kita mengenal nama Bapa di surga. Karena dikatakan oleh Tuhan Yeshua HaMashiach bahwa dia telah memperkenalkan, memberitakan namamu, nama Bapa kepada murid-murid yang pertama. Dan sampai hari ini murid-murid Yeshua di generasi terakhir ini pun Anda dan saya perlu tahu bahwa Bapa punya nama. Dan nama itu walaupun telah berusaha dihancurkan, dihilangkan, dilupakan. Setan telah berusaha supaya kita meninggalkan nama Yahweh. Hari ini dan selama 20 tahun Bapak Ketua kami, Bapak Reverend Dr. Yakub Sulistyo memberitakan nama itu. Dan seringkali beliau dapat aniaya yang besar karena memberitakan nama itu. Tapi hari ini saya katakan bahwa Anda dan saya perlu tahu bahwa Bapa kita di surga punya nama. Dan nama itu adalah nama Yahweh. Sama seperti murid-muridnya, para nabi namanya gak pernah berubah. Yang namanya Daud ya tetap Daud. Yang namanya Elisa, Elia tetap namanya itu. Yang namanya Habakuk, namanya Nahum, namanya Esra, tetap nama mereka semuanya gak ada yang berubah. Maka penting buat kita untuk tahu nama Bapa kita di surga dan gak boleh kita ubah. Nama Bapa kita di surga tetap nama yang sama dari zaman kitab Keluaran, bahkan dari kitab Kejadian pun dituliskan. Sejak Kejadian orang mulai memanggil atau menyebut nama Yahweh. Jadi rekan-rekan semuanya, dua hal yang kita perlu lakukan di akhir zaman ini. Pertama, marilah kita bersatu dalam kasih. Jangan saling menghujat tapi saling mengasihi. Enggak ada yang namanya istilah pendeta senior, pendeta tua, semua sama-sama hambanya Bapa Yahweh, sama-sama hamba Elohim. Yang namanya hamba enggak usah ribut, kita lakukan aja tugas kita sebagai hamba-hamba Elohim. Hamba di perjanjian baru tulisnya dolos. Dolos itu artinya adalah budak. Jadi buat Anda yang enggak tahu apa artinya hamba Tuhan, karena seringkali saya akui pada waktu kita melayani Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, kalau kadangkala waktu kita melayani Tuhan, orang memperkenal kita. Mari kita sambut sekarang hambanya yang luar biasa. Padahal rekan-rekan, hamba itu enggak luar biasa. Yang luar biasa adalah tuannya. Betul rekan-rekan? Hamba itu enggak luar biasa. Hamba itu dolos, hamba itu budak, hamba itu ya hamba. Enggak ada hamba yang luar biasa, apalagi saya yang masih junior rekan-rekan. Tapi saya ucapkan ini, enggak ada sebenarnya hamba Tuhan yang senior, yang junior, hamba Tuhan yang tua, hamba Tuhan muda. Semua sama di hadapan Tuhan, sama-sama hamba. Enggak ada hamba yang luar biasa. Cuma MC yang kadangkala atau WL yang kadang-kadang memperkenalkan kita sebagai hambanya yang luar biasa. Tapi hamba enggak ada yang luar biasa. Hamba semua sama-sama hamba, sama-sama budak. Dan dengan penuh kerendahan hati saya dengan ini atas nama semua hamba Tuhan yang mungkin pernah melukai hati Anda, mungkin mengecewakan Anda. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena kami sebagai hamba Tuhan belum jadi contoh buat Anda. Harusnya kami jadi contoh dalam perbuatan, dalam tingkah laku, dalam ucapan kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap Anda memaafkan kami semua hamba-hamba Tuhan. Yang kedua rekan-rekan, yang menjadi concern daripada Tuhan kita Yeshua HaMashiach adalah soal nama Bapa di surga. Marilah kita sekarang hentikan semua polemik mengenai nama Bapa di surga. Karena jelas-jelas Yeshua berkata, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau saya berkata pada Anda, bro, anakmu cantik ya, berarti apa? Anda punya anak, betul? Kalau Yeshua berkata, dikuduskanlah namamu, berarti Bapak punya nama. Udah, gak usah kita terlalu pintar, sederhana aja. Dikuduskanlah namamu Bapak, berarti Bapak punya nama. Dan siapa nama kudus Bapak di surga? Namanya gak pernah berubah, namanya adalah Yahweh. Namanya dituliskan dengan 4 huruf, Yod, He, Waw, He. Dan dibaca Yahweh. Tahu dari mana Pak bacanya Yahweh? Gampang. Karena para imam, para rabi enggak pernah melupakan nama itu. Nama itu selalu ada bersama dengan bangsa Israel, umat pilihannya. Dan mereka enggak pernah lupakan nama itu. Mereka bawa dari turun-temurun, sama seperti nubuatan dalam kitab Keluaran. Itulah namaku dari generasi ke generasi. Dan sampai hari ini pun saudara tertua kita bangsa Israel tetap menyebut nama Tuhan mereka yang adalah sama dengan Tuhan kita, dengan namanya yaitu Yahweh. Anda boleh menyebut dia dengan sebutan apapun yang Anda mau, boleh.
Ya, ada berbagai sebutan di Alkitab. El Shaddai misalnya ya. Anda boleh sebut dia El Shaddai, tapi ada satu nama. Dan nama itu nggak pernah berubah. Nama itu adalah nama Yahweh. Nah rekan-rekan, akhir-akhir ini ada orang-orang, terutama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, yang Tuhan percayakan menjadi salah satu dari jemaat-jemaat saya yang Tuhan percayakan kepada saya. Ya, karena kasih karunia Tuhan, teman-teman saya itu dipercayakan menjadi jemaat saya di Semarang. Dan mereka berkata, Pak, kami khawatir Pak. Saya orang multi level Pak, nggak bisa prospek lagi. Pak, saya orang asuransi Pak, nggak bisa prospek lagi. Kita mesti makan apa? Ya rekan-rekan, hari ini saya ingin katakan sekali lagi, yuk mari kita lihat kembali firman Tuhan. Kembali ke Yohanan 17 atau Yohanes 17. Ya, oke rekan-rekan, saya akan bacakan ayat yang ke-11. Ya, saya akan bacakan, kita perhatikan sama-sama. Dan aku tidak lagi berada di dunia, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Dan aku datang kepadamu Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Bapak, Yahweh ingin memelihara Anda. Jadi kalau Anda sekarang khawatir, Pak di akhir zaman ini nanti siapa yang melihara saya Pak? Saya nggak bisa bekerja lagi, keadaan sulit Pak. Saya nggak punya tabungan lagi Pak, saya nggak tahu mau makan apa. Sebagai orang yang miskin, negara nggak anggap saya miskin Pak. Tapi kalau dianggap kaya, saya nggak ada tabungan, saya nggak punya aset Pak. Saya katakan rekan-rekan semuanya, Adonai Yeshua berdoa buat Anda dan saya untuk masa-masa sulit seperti ini di akhir zaman. Dia berkata apa? Peliharalah mereka dalam namamu, dalam nama Bapa. Rekan-rekan semuanya, Anda tahu salah satu sebutan buat Bapa Sorgawi kita adalah El Shaddai. Ya, El Shaddai. Dia ada Elohim yang memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, kebutuhan saya dan kebutuhan Anda. Bapa Yahweh, dalam nama Yahweh, rindu untuk memenuhi segala kebutuhan Anda. Tapi Anda satu hal syaratnya, peliharalah mereka dalam namamu, kata Yeshua. Bapa Yahweh akan memelihara Anda. Kalau Anda di akhir zaman ini, di saat seperti ini Anda merasa terjepit, Anda merasa takut, siapa yang melihara aku? Tenang, Yeshua berkata, Bapa Yahweh akan memelihara Anda dalam namanya. Dalam namanya Bapa, maka jangan tolak nama Yahweh. Terima nama Yahweh itu adalah terimalah nama Bapa yang akan memelihara Anda. Dia rindu untuk memelihara Anda. Bahkan di akhir zaman ini, Yeshua berdoa supaya Bapa memelihara saya dan Anda dalam namanya Bapa, dalam nama Yahweh. Jadi jangan tolak nama Yahweh. Saya mohon pada Anda, jangan tolak nama Yahweh. Itu adalah nama Bapa yang mengasihimu. Dia yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk membeli Anda dari kutuk maut, kutuk dosa, dari kutuk Torah. Rekan-rekan semuanya, saya tahu akhir-akhir ini ada orang-orang yang mencibirkan orang-orang yang menyembah nama Bapa, yang menyembah Bapa dengan nama Yahweh. Rekan-rekan, jangan anti dengan nama itu. Karena apa? Karena Adonai kita Yeshua HaMashiach berkata bahwa dialah yang akan memelihara kita. Peliharalah mereka, kita semua ini dalam namamu, katanya kepada Bapaknya. Rekan-rekan, kenapa banyak orang mau menghilangkan nama Yahweh? Karena pihak musuh tahu bahwa nama Yahweh adalah nama yang dahsyat. Daud berkata bahwa nama Yahweh menara yang kuat, orang-orang lari dan berlindung kepadanya dan menjadi selamat. Rekan-rekan semuanya, hari ini saya mau katakan, jangan tolak nama Yahweh. Itu adalah nama Bapakmu yang asli. Selama ini kita semua telah memanggil Bapa kita yang di surga dengan nama lain. Saatnya kita kembalikan nama itu kepada yang punya. Ya, tapi kita punya nama Bapa surgawi sendiri. Bapa kita di surga punya nama sendiri dan namanya adalah Yahweh. Terima nama Yahweh karena dialah yang berjanji dia akan memelihara saya dan Anda. Dialah yang berjanji bahwa dia adalah Elohim yang punya perjanjian dengan saya dan Anda. Ingat, dalam firman Tuhan gak pernah ada kata perjanjian lama, perjanjian baru. Yang ada adalah covenant. Ya, covenant itu beda dengan perjanjian. Testamen itu berlaku hanya sampai testamen yang baru diterbitkan. Maka otomatis testamen yang lama akan berakhir. Ya, dari situlah kita mengenal surat wasiat. Kalau ada yang baru, yang sebelumnya akan otomatis gugur. Tetapi rekan-rekan, beda dengan covenant. Perjanjian Bapa Yahweh kepada kita adalah covenant. Artinya apa? Kekal abadi selama-lamanya. Salah satu covenant adalah pernikahan. Oleh karena itu orang Kristen mengapa?
Kenapa orang Kristen tidak boleh bercerai? Karena pernikahan adalah sebuah covenant. Dalam covenant bukan hanya dua manusia yang berjanji, tetapi Tuhan pun ikut ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan ikut berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi segala apapun yang keluarga baru itu butuhkan. Jadi rekan-rekan, covenant itu nggak bisa dibatalkan. Itu berlaku abadi sampai selama-lamanya. Dan lewat firman Tuhan ini kita tahu bahwa Bapa Yahweh punya covenant, punya perjanjian. Dan dia adalah pribadi yang selalu memegang teguh covenant-nya kepada saya dan kepada Anda. Kasihnya tidak mungkin dibatalkan. Berkatnya untuk Anda tidak mungkin dibatalkan. Karena perjanjian yang kita punya antara kita dan dia kekal abadi sampai selama-lamanya. Jadi rekan-rekan, hari ini demi kemurahan Tuhan saya meminta kepada rekan-rekan semuanya, Anda sudah percaya kepada nama Yeshua HaMashiach yang mungkin sebagian dari kita sebut dengan nama Yesus Kristus. Rekan-rekan, Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus selalu memberitakan nama Bapa yang di surga. Rekan-rekan, oleh karena itu saya hari ini mengimplor, saya merayu rekan-rekan semuanya, terimalah juga pesan yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Pesan apa? Pesan bahwa nama Bapa kita yang di surga adalah nama Yahweh. Kalau kita setelah menyembah Tuhan kita dengan nama lain, kembalikan nama itu kepada yang punya. Kita punya Bapa Sorgawi sendiri dan Bapa Sorgawi kita punya nama. Dan nama itu kekal abadi selama-lamanya. Turun-temurun, nama itu adalah nama Yahweh. Ya, kita mengenal dan sudah menerima kasih karunia daripada Bapa Yahweh lewat anaknya, lewat Sang Putra Yeshua HaMashiach. Hari ini kalau boleh rekan-rekan, saya ingin mengajak Anda semua berdoa. Saya tahu mungkin sebagian besar dari Anda sudah menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Hari ini satu langkah lagi, saya ingin kita semua berdoa, saya ingin memimpin dalam doa. Buat Anda semua yang belum tahu kalau Bapa Sorgawi ternyata punya nama toh. Dan namanya adalah Yahweh. Mari kita sama-sama berdoa. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Yahweh yang kami kenal dalam nama Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberikan anakmu Tuhan. Anakmu yang tunggal Tuhan untuk membeli kami. Tuhan, tubuhnya dihancurkan, darahnya tercurah di atas kayu salib untuk memberikan pada kami, untuk membeli kami Tuhan dari segala kutuk, kutuk maut, kutuk dosa, segala kutuk yang Tuhan Kau telah bebaskan kami bersyukur ya Bapa. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkau enggak pernah berkata Tuhan bahwa darah kami halal Tuhan di matamu. Tapi Engkau berkata Tuhan bahwa kami adalah biji matamu. Engkau sungguh mengasihi kami. Hari ini Tuhan kami tahu selama ini kami enggak pernah kenal dengan Engkau Tuhan. Kami enggak tahu namamu Yahweh. Tapi hari ini Tuhan dalam nama Yeshua HaMashiach, karena kemurahan Yeshua HaMashiach kami boleh mengenal Engkau. Hari ini kami akui bahwa Engkau adalah Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Bapa Sorgawi kami. Dan kami terima Tuhan bahwa namamu adalah Yahweh. Engkau adalah Juru Selamat, tidak ada Juru Selamat lain. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami terima sekarang Tuhan perjanjian-Mu Tuhan yang abadi kekal selama-lamanya. Kami terima kasih-Mu Tuhan dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami terima Engkau Tuhan Bapa Yahweh sebagai Bapa kami. Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Engkau Tuhan yang telah disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakov. Engkau yang disembah oleh Yeshua, bahkan Tuhan dia berdoa kepadamu. Kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Bapa Sorgawi kami. Kami terima namamu adalah Yahweh Tuhan. Engkau adalah Bapa Sorgawi kami. Dalam nama Yeshua HaMashiach, terima kasih Bapa Yahweh. Haleluya, amin. Rekan-rekan, hari ini saya ingin mengucapkan selamat datang. Anda telah benar-benar menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena Anda sekarang telah tahu bahwa nama Bapa di surga yang punya langit dan bumi adalah nama Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita semua dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya. Artinya pujilah atau pujian kepada Yahweh. Sekarang Anda tahu pada waktu kita berteriak haleluya kita menyembah siapa? Kita menyembah kepada Bapa Yahweh, yaitu Bapa kita yang asli. Haleluya, amin.